Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, cerita yang berjudul Pendakian Terakhir 5 Sahabat. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Pendakian Terakhir 5 Sahabat. Reno semakin kesal dengan tingkah Annie, tapi dia hanya bisa bersabar jika saja Annie adalah laki-laki. Mungkin dari tadi dia sudah menghabisi wajahnya dengan sebuah kepalan tangan. Tapi karena dia perempuan, jadi Reno hanya bisa menarik rambut Annie. Walaupun perlahan, tapi itu mampu membuat Annie meringis kesakitan. Udah dong, memang kalian gak capek ya berantem terus? Aku aja yang dengernya udah capek. Ujar Ririn dengan nada memohon agar temannya itu segera berhenti mengoceh. Tak ada respon sedikit pun dari teman-temannya. Ya udah sih, mending kalian diem deh. Kasihan tuh Ririn, kayaknya pengen tidur dari tadi. Ucap Andre yang bicara karena melihat mata Ririn yang sudah hampir 5 watt. Ririn hanya bisa cengengesan dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal itu. Jadi sekarang kita tidur aja ya? Timpal Ririn kepada teman-temannya. Iya, oke, kita tidur aja. Jawab keempat temannya dengan serentak. Kini mereka tengah menyiapkan tempat tidur mereka masing-masing. Walaupun tidak nyaman, tapi tetap saja mereka harus bisa menerima setelah selesai. Kini mereka merebahkan badannya dengan santai. Selamat tidur, Rin. Iya, ini selamat tidur juga. Ini bukanlah hal yang asing bagi kedua perempuan itu, karena setiap malam pasti mereka mengatakannya. Tapi ini adalah hal yang asing didengar dengan ketiga teman lelakinya. Yakin nih, ngucapin selamat tidurnya cuman sama Ririn doang? Sama kita enggak nih? Goda Andre yang menimbulkan semburat senyum dari bibir teman-temannya. Hah, ngarep lo. Jawab Annie sambil tertawa geli. Kali-kali apa? Ya udah. Selamat tidur Andre, selamat tidur Andri, dan selamat tidur teman curut. Perkataan Annie yang menyebut Reno dengan sebutan curut membuat Reno terpelonjat dari posisi terbaringnya. Wah, apa lo bilang? Curut? Tanya Reno yang kesal. Annie bukannya menjawab, tapi dia malah segera berbaring sambil menutup badan dan kepalanya dengan selimut tipis yang dibawa. Tingkah kedua remaja itu sontak menimbulkan gelak tawa dari teman-temannya. Matahari telah memancarkan sinarnya membuat jendela gubuk yang ada di tempat itu, yang ditempati oleh kelima remaja itu. Salah seorang telah bangun dari tidurnya. Siapa lagi jika bukan Ririn? Dia melihat jam tangan yang semalam masih melingkar di tangannya. Dan jam itu menunjukkan jam 8 pagi. Matanya bulat sempurna setelah melihat jam tangan, sementara teman-temannya masih tidur tidak berkutik. Hei, ayo bangun, cepetan. Kita telat nih. Ucap Ririn sambil tergesa-gesa membangunkan keempat temannya itu. Tapi mereka hanya bergumam dan melanjutkan tidurnya masing-masing. Ayo cepetan, nanti kita telat berangkat ke kamp. Ucapannya terpotong. Dia terdiam untuk berpikir sejenak. Kita kan lagi liburan. Masa iya pas liburan mau ke kampus? Cibir Ririn pada dirinya sendiri. Dia hanya bisa berpikir sendiri, bertindak sendiri, dan menyembunyikan rasa malu sendiri. Ririn hanya bisa menggaruk kepalanya, merasakan malu yang barusan saja dia alami. Untung saja tidak ada yang melihat dan tidak mendengar apapun di sini. Ririn menghela nafas lega setelah mengatakan itu pada dirinya sendiri. Tapi dugaan Ririn itu salah. Apa mungkin dia tidak sadar atau tidak melihat? Sedari tadi dia bangun. Ada seorang perempuan yang melihatnya dari arah jendela yang sudah pecah. Mungkin saja dia tidak melihatnya,
karena jendela itu tepat ada di belakang Ririn. Dan Ririn sama sekali tidak menunjukkan aura takut sedikit pun. Apa mungkin dia tidak merasakan aura itu? Tapi tidak mungkin, karena itu sangat jelas memang ada di belakangnya. Ririn telah berhasil membangunkan keempat temannya itu. Mungkin mereka lelah atau memang nyaman tidur di tempat ini. Yang jelas mereka sangat nyenyak dan susah dibangunkan. Tapi usaha Ririn tidak mengkhianati hasil. Kini keempat temannya telah menegakkan badannya dan sedang mengumpulkan nyawa mereka yang masih hilang sebagian. Mereka pergi membersihkan diri di belakang gubuk tersebut. Kebetulan di situ ada sumur yang bisa dibilang tua, tapi mata airnya tetap jernih. Setelah selesai mereka membersihkan diri, selanjutnya mereka membereskan barang-barang yang telah mereka pakai kemarin selama di rumah ini. Apalagi jika bukan untuk melanjutkan pendakian mereka yang tertunda. Kalian sudah selesai? Tanya Andri kepada seluruh teman-temannya yang hanya dibalas anggukan, dan itu sudah cukup untuk Andri. Seperti telah melupakan kejadian kemarin, mereka menjalankan kesehariannya seperti biasa tanpa ada rasa yang berbeda dari biasanya. Tak terasa perjalanan mereka sudah mulai jauh. Dan kaki mereka sudah mulai merasa pegal, apalagi untuk dua perempuan yang sedari tadi mengeluh tidak berhenti itu. Selama di perjalanan menuju titik pendakian, tidak ada yang membuka topik pembicaraan sedikit pun. Tapi bukan Annie namanya jika dia tidak berbicara sedikit pun. Iya, lo berdua kenapa sih ada di gubuk itu kemarin? Tanya Annie teringat dengan kejadian kemarin. Oh itu. Andre hanya beroh saja, santai sambil bersiap untuk menceritakan semuanya. Jadi gini. Kita flashback ke Reno dan Andre. Ren, lo mau kemana sekarang? Tanya Andre yang masih mengikuti Reno dari belakang. Gue mau buang air, gak kuat sumpah. Jawab Reno sambil terus melenggang mencari tempat yang pas. Andre hanya bisa mengangguk mengerti akan situasi ini. Ren. Lihat deh, ada gubuk noh. Ya udah, kita kesana saja. Kita numpang ke kamar mandi. Tanpa pikir panjang, Reno langsung nyelonong tidak berdosa menghampiri gubuk tersebut. Hah, kita? Lu aja kali, gue mah enggak. Udah, ayo, bisa cepetan dikit gak lo? Ucap Reno kesal yang sepertinya memang sedang kebelet buang air. Dan Andre lagi-lagi hanya bisa mengikuti Reno dari belakang. Tak. Permisi, ada orang tidak? Ucap Reno sopan dengan raut wajah yang sulit diartikan. Memang benar, panggilan orang ganteng memang tidak sia-sia. Dan nampak perempuan cantik membukakan pintu tersebut dengan sangat sopan. Widih, cantik bener nih cewek. Umpat Andre di dalam hatinya. Iya, ada yang dapat saya bantu? Tanya perempuan itu kepada Reno. Kamu namanya si... boleh pinjam kamar mandinya? Tanya Reno to the point yang memotong pertanyaan Reno. Perempuan itu hanya membalas dengan anggukan dan menunjukkan letak kamar mandinya di mana. Dan Reno segera pergi dari hadapan perempuan itu. Baru saja Andre akan menanyakan nama perempuan itu, tapi perempuan itu tidak ada di penglihatannya. Entah kemana, mungkin keluar. Itu yang ada di pikiran Andre. Dan sampai Annie, Ririn, dan Andri datang ke gubuk itu pun, perempuan itu tidak terlihat lagi. Oh, ceritanya gitu ya? Ucap Ririn sambil mengangguk-anggukan kepalanya, tanda mengerti. Tapi kenapa kalian nggak balik lagi buat nyamperin kita, hah? Bosan kita nungguin kalian lama-lama. Kata Annie dengan menggunakan nada ketusnya. Bukannya menjawab, Reno malah melirik ke orang yang bertanya itu. Lu itu mau cari ribut atau nanya sih? Ketus banget. Dumel Reno pada Annie, dan Annie hanya bisa mengerucutkan bibirnya. Tapi benar sih yang ditanya oleh Annie. Kenapa kalian nggak balik lagi sama kita? Nah, sebenarnya ini masalahnya. Andre akhirnya membuka suara. Masalah apaan maksud kamu, Dre? Gue nggak ngerti. Tiba-tiba gue sama Reno lebih memilih diam di gubuk itu. Terus lu berdua mau ninggalin kita gitu? Tanya Annie dengan sewot. Ya nggak tahu lah, En. Gue kan sama-sama nggak ngerti juga kenapa gue
memikirnya kayak gitu. Sudah. Kenapa kalian malah cekcok gini? Kata Ririn akhirnya melerai perdebatan di antara temannya itu. Dan lo, Ndri, gue masih kesel sama lo. Annie kembali berbicara tanpa memperdulikan leraian dari Ririn. Lah, kok kesel sama gue? Ya iyalah, gue kesel. Udah tahu kita cewek berdua. Lo bukannya melindungi, malah nakut-nakutin. Teman-temannya yang mendengar Annie berbicara hanya bisa menghela nafas, meratapi nasib mereka yang memiliki teman si bawel Annie. Ya kalau gue sih ngikut mereka berdua, ucap Andri sambil melirik ke arah Reno dan juga Andre. Tapi orang yang ditatapnya itu malah mengedarkan pandangannya ke arah lain. Tanpa mengambil ancang-ancang, Annie langsung mencubit lengan teman laki-lakinya itu secara bergantian. Dan pastinya, ketiga orang yang dicubitnya itu meringis kesakitan. Kalian bertiga, kalau soal nakut-nakutin memang nomor 1 ya. Ririn akhirnya berbicara mengikuti alur pembicaraan teman-temannya. Oh ya iya dong, kita gitu loh, ucap Reno dengan bangganya. Annie dan Ririn hanya menatapnya sebel. Tapi Ren, kalian dapat dari mana parfum yang dipakai nakut-nakutin kita kemarin? Tanya Ririn baru teringat dengan hal itu. Reno mengernyit heran, tidak mengerti dengan apa yang diucapkan Ririn itu. Parfum? Apa maksud lu? Kita nggak pakai parfum apa-apa buat nakut-nakutin kalian berdua, ucap Reno membela diri. Hah? Yang bener lo, Ren? Tanya Annie yang lagi-lagi dengan nada ketusnya. Reno hanya memutar bola matanya, malas. Iya bener, kita cuma matiin lampu sama ngelihatin kalian berdua. Lah terus, kalau bukan kalian berdua siapa dong? Tanya Annie lagi sambil bergidik ngeri. Teman-temannya pun mulai bingung. Seketika angin berhembus kencang menerpa kulit mereka. Dan suasana dingin pun terasa semakin mencekam di sela-sela pendakian mereka. Matahari sudah mulai turun ke arah barat, menampilkan senja yang sangat indah bersamaan dengan pendaki 5 remaja itu. Kini mereka sudah sampai di tempat yang mereka tuju. Untuk sejenak mereka melihat pemandangan di sekeliling, sambil sesekali menghela nafas panjang, tanda puas dengan apa yang mereka lihat. Tanpa berlama-lama, mereka langsung membangun 2 tenda untuk menginap malam ini. 1 tenda untuk anak laki-laki dan sisanya untuk kedua anak perempuan itu. Tenda sudah selesai bersamaan dengan matahari yang sudah tidak menampakkan dirinya. Mereka berencana untuk membuat api unggun tengah malam nanti, dan kini mereka masih sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Ren, udah ada belum? Apanya? Kan tadi aku nyuruh kamu nyari ranting kayu buat api unggun nanti. Jelas Ririn dengan nada sedikit geram. Usaha Reno gagal. Tadinya dia pura-pura tidak mendengar saat Ririn menyuruhnya. Kini Ririn menyuruhnya kembali. Dan sialnya Reno malah balik tanya. Yang akhirnya mau tidak mau, dia harus menurut apa yang Ririn suruh. Iya, bentar. Dri, antar gue yuk. Kemana? Kayaknya sering banget lo buang air kecil. Gue bukan mau buang air kecil, nyet. Lah terus lo mau kemana? Antar gue nyari kayu bakar lah. Ayo Ren, sama gue aja. Timpal Andre tiba-tiba. Lo diem di sini. Giliran lo yang jagain tuh 2 cewek. Gue bosen jagain mereka dari kemarin. Ucap Andre tidak mau kalah dengan kembarannya itu. Andre hanya mengendus kesal saat Andri dan Reno pergi meninggalkannya. Kini jam tangan Reno sudah menunjukkan pukul 8 malam. Dia bergegas membawa lampu penerang untuk dipakai saat mencari kayu bakar nanti. Dan mereka berdua pun segera pergi. Dri, lo udah dapat belum? Teriak Reno yang tempatnya tidak jauh dari keberadaan Andri. Iya benar, mereka mencari kayu bakar secara terpisah. Agar pekerjaan mereka cepat selesai dan mereka bisa langsung pulang ke tenda mereka. Karena jujur, berdiri berdua di hutan seperti ini memang sangat menegangkan. Udah, bentar lagi, jawab Andri dari kejauhan. Mendengar jawaban itu, Reno langsung menghentikan aktivitasnya mencari kayu bakar. Karena dia rasa ini sudah lebih dari cukup. Pada saat Reno berbalik, dia tersentak kaget melihat wanita yang kini berdiri di sampingnya. Reno terasa familiar dengan wajah yang kini menatapnya. Iya, dia ingat.
Dia adalah wanita yang mengizinkannya meminjam kamar mandi waktu itu. Tapi kenapa dia ada di sini? Mbak, di sini sendirian? Tanya Reno kepada perempuan itu. Tapi wanita itu tidak menjawabnya sedikit pun. Wanita itu hanya menatap tepat di mata Reno. Oh iya, saya mau ucapin terima kasih ya, karena udah ngizinkan saya pinjam kamar mandinya. Karena waktu itu saya nggak sempat berterima kasih sama Mbak. Ucap Reno lagi-lagi mengajak wanita itu untuk berkomunikasi. Entah kenapa pria itu tidak merasa aneh dengan apa yang dilihatnya. Dia hanya berpikir jika wanita itu memang tinggal di sekitaran sini. Andri yang mulai mendekati Reno merasa heran melihat temannya berbicara sendiri. Dengan rasa heran, dia mendekati Reno dan menepuk pundaknya. Ren, lo ngomong sama siapa? Tanya Andri yang saat itu mampu mengejutkan Reno. Reno menoleh. Lo Dri, ngagetin aja lo. Iya, lo lagi ngomong sama siapa? Ini, sama Mbak yang tinggal di gubuk kemarin. Iya kan, Mbak? Reno menghentikan ucapannya saat menoleh ke belakang dan melihat wanita itu sudah tidak ada di sana. Lah, kok nggak ada? Cepet banget perginya. Pekik Reno yang merasa heran. Ya emang nggak ada, Ren. Dari tadi, lu ngomong sendirian, tahu nggak? Enggak lah. Tadi gue ngomong sama perempuan itu kok. Jawab Reno tidak mau dirinya disangka berbicara sendiri. Udahlah, Ren. Kita pulang aja yuk. Lu kecapean deh kayaknya, sampai halu gitu. Reno beneran yakin jika dia tadi tidak sedang berhalusinasi. Tapi jika tidak, kemana perginya perempuan tadi? Dengan perasaan heran dan tanpa menjawab, Reno mengikuti perkataan Andri untuk kembali ke tendanya. Kini kedua pria itu sudah kembali ke tendanya dengan membawa kayu bakar yang dikiranya cukup untuk digunakan nanti. Di depan tenda sudah ada 3 temannya yang menunggu mereka, tepatnya menunggu kayu bakar yang mereka bawa. Setelah ranting kayu tiba, mereka bergegas menyalakan api untuk memasak air. Mereka perlu mengganjal perutnya dengan makanan. Kedua perempuan itu sudah menyiapkan mie instan untuk mereka santap malam ini. Kegiatan mereka berjalan sebagaimana mestinya. Mie instan sudah siap dimakan, dan tidak perlu menunggu waktu lama. Makanan mereka sudah habis masuk ke dalam perut mereka masing-masing. Waktu sudah menunjukkan pukul 23.30. Mereka tidak lupa untuk acaranya malam ini. Andri dan Andre tengah menyiapkan kayu bakar untuk api unggun nanti, sedangkan yang lainnya menyiapkan persiapan lainnya. Akhirnya api unggun pun dinyalakan. Mereka asik bernyanyi bersama dengan diiringi gitar yang dimainkan oleh Reno. Di sela-sela nyanyian mereka, tiba-tiba Annie menginginkan sesuatu. Rin, antar yuk. Gue mau buang air kecil. Kemana? Gak mau ah. Serem tahu kalau kita berdua yang pergi. Ririn menolak mentah-mentah ajakan Annie untuk mengantarnya. Ya terus? Gue harus minta anak laki yang antar gitu. Gue juga masih punya rasa malu kali, Rin. Ujar Annie yang masih terus saja mendesak Ririn agar segera mengantarnya. Ya udah, iya. Ririn terpaksa mengantar Annie walaupun dirinya masih diselimuti rasa takut. Kedua perempuan itu segera berdiri sehingga membuat teman laki-lakinya itu bertanya-tanya. Kalian mau kemana? Tanya Reno menghentikan tangannya untuk bermain gitar. Kita ada urusan sebentar. Iya kan, Rin? Jawab Annie tidak mengatakan yang sebenarnya karena dia malu untuk mengatakannya. Dan Ririn hanya mengangguk mengiyakan pertanyaan Annie. Tapi lo berdua yakin gak kalau mau pergi berdua saja? Tanya Andre. Ririn sudah ingin membuka mulut untuk menjawab, tapi segera didahului oleh Annie. Iya, kita berdua aja. Gak apa-apa kok. Tapi... Andre tidak melanjutkan kata-katanya saat melihat kedua perempuan itu pergi begitu saja. Dengan dibekali 2 buah senter, mereka memberanikan diri menyusuri hutan yang tak jauh dari keberadaan tenda yang mereka buat. Akhirnya Annie menemukan tempat yang pas. Rin, lo tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana. Gue kesana sebentar. Perintah Annie yang langsung pergi tanpa menunggu jawaban dari Ririn. Awas ya kalau lama. Jangan lama-lama. Teriak Ririn agar dapat didengar oleh Annie. 2 menit berlalu,
tapi itu terasa begitu lama bagi Ririn. Jangan ditanyakan lagi, Ririn sudah mulai ketakutan dengan keadaan saat ini. Angin berhembus kencang menerpa kulit perempuan itu, ditemani suara hewan-hewan malam hari yang semakin membuat bulu kuduk Ririn itu meremang. Tak lama setelah itu, Ririn mendengar teriakan Annie yang begitu kencang yang membuat dirinya panik. Dia segera berteriak memastikan keadaan Annie. Annie, kamu di mana? Ririn terus berteriak. Dia semakin panik saat Annie tidak menjawab dirinya. Dia menyusuri jalan sambil berteriak, tapi Annie tidak kunjung menjawab. Kepanikan Ririn bertambah saat melihat sebuah semak-semak yang bergerak seperti ada yang berjalan ke arahnya. Dia tersontak kaget dan terjatuh saat sebuah bayangan putih melintas di hadapannya. Dengan rasa takut yang menyelimutinya, dia segera berdiri dengan tergesa-gesa dan berlari sekencang yang dia bisa. Beruntung dia masih ingat kemana arah menuju tenda ke teman-temannya. Dengan dibekali sebuah senter, dia berusaha sebisa mungkin untuk segera meminta pertolongan. Tolong! 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 Teriakan itu terdengar sampai ke telinga teman laki-lakinya. Lo berdua dengar suara tadi nggak? Tanya Reno kepada kedua temannya. Andri dan Andre mengangguk mengiyakan ucapan Reno. Itu bukannya suara Ririn. Ayo cepat kita samperin, ucap Andre sambil membawa lampu senter dan diikuti oleh teman-teman yang lain. Ririn! Annie! Ketiga laki-laki itu kini menyusuri hutan mendekati suara teriakan Ririn. Tak jauh dari itu, mereka melihat Ririn yang sedang berlari terpontang-panting mendekati mereka. Ririn! Oi, Ririn! Ketiga lelaki itu pun berlari mendekati Ririn. Rin, lo kenapa? Dan Annie di mana? Ucap Andre sambil menengok ke kanan dan ke kirinya. Sementara Reno masih berusaha menenangkan Ririn. Ririn menunjuk ke arah di mana mereka tadi pergi dengan nafas yang masih ngos-ngosan. Tenang dulu, Rin. Tarik nafas. Keluarin. Sekarang, lu cerita sama kita. Apa yang terjadi? Ucap Reno yang terlihat sangat khawatir. Jadi gini. Ririn menceritakan semua yang terjadi kepada teman-temannya. Bulu kuduk mereka meremang saat mendengar cerita dari Ririn. Kini mereka beralih memikirkan apa yang akan terjadi pada Annie. Sekarang kita harus cepetan cari Annie sebelum ada hal buruk yang terjadi. Ucap Reno tanpa basa-basi yang dibalas anggukan oleh semua temannya. Mereka kembali menyusuri hutan. Semakin lama semakin dingin yang mereka rasakan. Sambil berpegangan, mereka terus-menerus berteriak nama Annie, berharap akan ada jawaban darinya. Saat di perjalanan itu, mereka merasakan hal-hal yang aneh. Semak-semak bergerak dengan sendirinya, entah itu oleh binatang ataupun ya, lupakanlah. Intinya, itu semua membuat rasa takut mereka bertambah. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Andri berteriak sambil memegangi pundak sebelah kirinya. Lu kenapa? Tanya Reno dan teman-temannya yang ikut khawatir. Pundak gua sakit banget dan berat banget rasanya. Jawab Andri sambil meringis. Kedua teman laki-lakinya sedang memeriksa apa yang terjadi pada Andri. Sementara Ririn hanya diam, entah apa yang terjadi padanya. Tak lama kemudian, terdengar sesuatu jatuh ke tanah. Ririn tiba-tiba tergeletak pingsan di tengah kekhawatiran temannya akan keadaan Andri. Semua nampak terkejut, begitupun Andri yang tidak menghiraukan rasa sakit dan berat di pundaknya itu. Ririn! Andre berusaha membangunkan Ririn dengan menepuk-nepuk pipinya pelan. Tapi Ririn masih setia menutup matanya. Tapi itu tidak berlangsung lama. Ririn berhasil membuka matanya. Dia melirik kanan dan melihat Andre. Dengan Reno, dia beralih melirik ke kiri. Dia melihat Andri dan sambil menutup muka dengan telapak tangannya, Ririn berteriak sejadi-jadinya. Rin, lu kenapa Rin? Lu kenapa? Tanya Andri sambil memegang tangan Ririn. Tapi Ririn segera menepisnya. Pergi, jangan mendekat, pergi. Rin,
Rin, tenang. Ini kita teman-teman lu. Mereka masih berusaha menenangkan Ririn yang terlihat panik. Ririn berusaha tenang, dengan perlahan dia memberanikan diri menatap Andri. Dan Ririn bisa bernafas dengan lega saat melihat Andri tidak bersama dia lagi. Ririn duduk dengan wajah yang masih syok. Rin, sebenarnya lu kenapa sih? Tadi itu ada hantu di pundak kamu. Makanya pundak kamu terasa sakit dan berat. Ketiga temannya terbelalak saat mendengar ucapan Ririn. Hus, kalau ngomong itu jangan asal ngomong ah. Enggak, Ren, beneran. Aku beneran lihat. Enggak. Gue nggak percaya. Emang selama ini lo bisa lihat hantu? Enggak kan? Kalau lo bener lihat, kita juga pasti ngelihat dari tadi. Ucap Andri dengan sangat yakin. Tapi bisa jadi apa yang Ririn bilang itu benar. Andri kini malah memihak kepada Ririn. Lah, Dre, kok lo malah percaya sih? Andri heran, kenapa kembarannya itu lebih percaya kepada hal yang seperti ini. Bentar deh. Rin, lo masih lihat hantu di pundaknya Andri? Tanya Andre memastikan, dan Ririn menggelengkan kepalanya. Andri, pundak lo masih berat apa enggak? Andri baru sadar kini pundaknya tidak terasa sakit dan berat lagi. Lah, iya. Kok nggak berat lagi ya? Tuh kan, berarti bener apa yang Ririn bilang. Kalau hantu itu ada di pundak lo. Udah. Lo malah percaya sama gituan. Mungkin pundak Andri sakit gara-gara bawa barang berat tadi. Dan mungkin Ririn lagi halusinasi. Secara dia kan baru saja bangun dari pingsannya. Jelas Reno panjang lebar, berusaha agar teman-temannya itu berpikir logis. Setelah kejadian itu, mereka kembali ke tujuan awal, yaitu mencari Annie. Annie, kamu di mana? Teman-temannya berteriak tanpa henti, berharap ada jawaban dari Annie, tapi nyatanya tidak ada. Ririn yakin jika Annie ada di sekitar sini. Dia menyingkirkan semak-semak, dan betapa terkejutnya dia saat melihat Annie sedang tergeletak tak berdaya. Hei, di sini! Teriak Ririn sambil berlari mendekat ke arah Annie. Andri, Andre, dan Reno tidak kalah terkejut. Mereka segera berlari untuk menolong Annie. Apa ini? Tadi baru saja Ririn pingsan, dan sekarang Annie pingsan juga. Perasaan mereka semakin tidak nyaman. Mungkin mereka semua merasakan hal yang sama. Annie, bangun, Anne. Bangun. Ujar Ririn dengan cemas sambil merangkul kepala Annie dan menepuk-nepuk pelan pipinya agar dia segera sadar. Tak lama kemudian, Annie berhasil membuka matanya. Tapi kini ada yang aneh. Annie tidak bersuara dan tidak panik sedikit pun. Dia melamun, tatapannya kosong. Sungguh aneh. Annie, kamu gak kenapa-napa kan? Annie. Teman-temannya terus memanggil nama Annie, tapi Annie tetap saja diam, tidak berkutik sedikit pun. Annie, kamu kenapa? Tanya Ririn sambil mengibas-ngibaskan tangan kanannya di depan wajah Annie. Gimana ini? Annie kenapa? Ririn mulai panik melihat temannya yang ceria tiba-tiba menjadi orang yang pendiam. Wah, ada yang gak beres nih. Gak beres? Gak beres gimana maksud lo? Iya Andri, gak beres apanya? Mendingan kita pulang ke tenda dulu aja deh, daripada di sini, iya kan? Saran Andri kepada teman-temannya. Yang lain pun mengangguk setuju, kecuali Annie yang masih menatap kosong ke arah depan. Kelima remaja itu kini kembali berjalan menyusuri hutan yang gelap, ditemani dengan penerangan seadanya. Ririn terlihat masih menuntun sahabatnya itu, Annie. Ririn sangat khawatir dengan keadaan Annie saat ini. Dia hanya bisa berharap agar Annie kembali seperti semula. Akhirnya mereka sampai di tempat semula, di mana tenda mereka berada. Sedari tadi kelima remaja itu diam, tidak ada yang membuka suara sedikit pun. Terlebih lagi Annie. Dia sama sekali tidak bergeming. Gimana ini? Tanya Ririn kepada ketiga teman lelakinya. Masih tetap tidak ada yang menyahuti pertanyaannya. Mereka hanya menggelengkan kepalanya dengan pelan.
Tanpa pikir panjang, Ririn langsung membawa Eni masuk ke dalam tendanya, dan akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat sampai keadaan Eni pulih kembali. Waktu menunjukkan pukul 00.30. Keadaan masih hening seperti biasanya. Ririn merasakan angin yang mengelus kulitnya, membuat dia sedikit terbangun. Saat dia membuka mata, dia melihat resleting tenda yang sudah terbuka lebar. Dengan cepat dia segera melangkahkan tubuhnya. Ririn dibuat terkejut lagi saat melihat Eni sudah tidak ada di sampingnya. Dan dia yakin jika yang membuka resleting tendanya itu adalah Eni. Tapi kemana dia? Mengingat keadaan Eni kemarin malam, Ririn semakin cemas dan bergegas untuk mencari Eni. Tanpa harus berlama-lama, nampaknya dia sudah melihat Eni dari kejauhan. Eni sedang duduk seorang diri di bawah sebuah pohon. Eni, kamu ngapain di situ? Tanya Ririn yang masih tetap berteriak. Karena tidak ada jawaban sama sekali dari Eni, Ririn pun memutuskan untuk mendekatinya. Sebenarnya dia sedikit ragu jika itu bukan temannya. Mana mungkin dia seberani ini. Ririn berada tepat di belakang Eni. Dia menepuk pelan pundak Eni sambil memanggil namanya. Eni, kita ke tenda yuk, kata Ririn dengan suara pelan. Masih tetap tidak ada jawaban dari Eni. Jangankan menjawab, menoleh pun tidak. Perasaan Ririn mulai tidak enak. Tangannya sedikit bergetar. Keringat dingin pun mulai menetes dari dahinya. Eni, dia memanggil temannya sekali lagi. Dengan rasa takutnya, dia membalikan badan, berusaha menuju tenda teman laki-lakinya itu untuk meminta bantuan. Belum 1 meter dia melangkahkan kakinya. Ada seseorang yang menarik tangannya dari belakang, yang membuat Ririn membalikan badannya. Nafas Ririn tidak beraturan saat bertatapan dengan mata Eni. Tatapan kali ini berbeda, bukan seperti biasanya. Eni, ada apa? Tanya Ririn sambil berusaha sedikit tersenyum dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa yang ada di hadapannya ini benar-benar Eni temannya. Eni masih menatap Ririn dengan tatapan marah. Sambil memegang tangan Ririn dengan kencang, entah apa yang ada di dalam diri Eni sekarang. Eni, ini aku Ririn, ucap Ririn dengan berharap agar Eni segera sadar. Karena dia yakin yang ada di hadapannya sekarang ini bukanlah diri Eni yang sebenarnya. Tangan Eni kini beralih memegang leher Ririn sambil menyeringai puas. Ririn semakin panik. Dengan tangannya yang masih gemetar, dia berusaha melepas tangan Eni dari lehernya. Eni, sadar. Ini aku Ririn, En. Kata itu berulang kali Ririn ucapkan. Ririn merasa tangan Eni itu semakin kuat memegang lehernya, membuatnya sulit untuk bernafas. Dengan sekuat tenaga yang ia punya, dia berteriak meminta tolong. Tolong! 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 Ririn terus berteriak sambil meronta-ronta, sambil berbatuk-batuk. Ririn berteriak semakin kencang, berharap teman-temannya itu akan mendengar dan segera menghampirinya. Tempat itu memang jauh dari tenda para teman lelakinya, jadi tidak langsung lama, Andre, Andri, dan Reno terbangun. Dengar gak kalian? Tanya Reno kepada teman kembarnya. Andre dan Andri mengangguk serentak, mengiyakan bahwa ada suara minta tolong dari luar sana. Jangan-jangan itu. Tanpa melanjutkan ucapannya, mereka bertiga bergegas keluar dari tenda dan segera menuju tenda teman perempuan yang ada di sebelahnya. Sesampainya di tenda, Ririn dan Eni sudah tidak ada di sana. Tuh kan, apa gua bilang? Ada yang gak beres, ucap Andri dengan khawatir. Mereka mengedarkan pandangannya ke segala arah, dan salah satu dari mereka melihat ada 2 perempuan di dekat pohon besar. Lihat deh, itu bukannya Ririn sama Eni? Tanya Andre saat melihat mereka berdua. Astagfirullahaladzim, Ririn. Reno berteriak sambil berlari ke arah Ririn dan Eni yang diikuti oleh kedua teman kembarnya. Mereka panik saat mendapat Ririn yang tengah lemas di tangan Eni. Pantas saja, Ririn tidak terdengar berteriak sedari tadi, karena dia kehabisan tenaga untuk melakukan semua itu.
Reno dan Andri berusaha melepaskan tangan Annie agar tidak terus-menerus mencekik leher Ririn. Sementara itu, Andre berusaha untuk menenangkan Ririn. Saat Ririn dijauhkan dari tangan Annie, di situ Annie semakin menjadi meronta-ronta agar kedua tangannya tidak dipegang oleh Reno dan Andre. Saking takutnya, tangan Annie lepas dari genggaman Andre. Annie langsung beranjak untuk menyakiti Ririn kembali. Tapi untungnya, Andre dapat mencegah semua itu terjadi. Dengan sekuat tenaga, Andri dan Reno berusaha kembali untuk menenangkan Annie yang terus saja meronta-ronta. Tak lama kemudian, tiba-tiba Annie menjerit sekencang-kencangnya dan tubuhnya melemah. Ririn yang melihat kejadian itu di depan matanya, langsung khawatir dan segera menghampiri Annie tanpa rasa takut jika Annie akan menyakitinya kembali. Annie tidak sadarkan diri, dan itu membuat teman-temannya khawatir. Annie, bangun Annie. Ini aku. Ucap Ririn dengan lembut sembari menepuk pipi Annie dengan pelan. Tak lama kemudian mata Annie terbuka pelan. Annie mengedipkan matanya beberapa kali sampai akhirnya dia terbangun dan segera memeluk Ririn yang ada di depan matanya sembari menangis. Rin, aku takut Rin. Ujar Annie dengan gemetar. Tenang Annie, ada kita di sini. Ririn menenangkan Annie dengan pelukan hangatnya. Semua temannya dapat bernafas lega sekarang, karena Annie sudah kembali seperti Annie yang mereka kenal. Angin malam menerpa mereka sedari tadi, hanya saja mereka tidak merasakannya, karena kepanikan yang terjadi di sana. Tapi sekarang, kepanikan mereka telah usai, dan udara sejuk dapat dengan mudah menerpa kulit mereka. Hei, udah yuk, kita ke tenda lagi. Gak baik diem di luar malam-malam kayak gini. Ucap Andri membubarkan pelukan Annie dan Ririn, dan mereka semua mengangguk mengiyakan ucapan Andri. Takutnya ada hal yang tidak diinginkan terjadi kembali. Ririn membantu Annie untuk berdiri. Saat itu Annie melihat leher Ririn yang merah. Bentar Ririn, leher kamu kenapa? Tanya Annie yang tidak tahu apapun tentang kejadian tadi. Gak apa-apa, ayo kita ke tenda aja. Tapi itu Rin. Udah, ayo. Nanti aku ceritain di tenda. Ririn langsung menuntun Annie menuju tenda dan diikuti oleh teman laki-lakinya. Kini kedua perempuan itu masuk ke dalam tenda mereka, sedangkan para lelaki masih menunggu di luar untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama mereka? Tanya Andre dengan raut wajah yang sangat heran. Andri dan Reno keduanya saling menatap, kemudian mengedikan bahu secara bersamaan. Yang berarti jika mereka berdua juga tidak tahu atas apa yang menimpa kedua teman perempuannya itu. Andri menghela nafas pelan melihat respon dari mereka. Tapi ngomong-ngomong, ini ya, kalian ngerasa nggak sih kalau di sini rasanya kayak makin aneh? Iya Andri, lo bener. Perasaan gue juga makin gak enak. Lanjut Reno mengiyakan. Aneh gimana maksud kalian? Tanya Andre lagi dan lagi. Andre menunggu jawaban, tapi lihat tidak ada satupun yang menjawab. Pada kenapa sih? Masa gue dari tadi nanya gak ada yang jawab? Ujar Andre dengan nada yang sedikit merajuk. Andri dan Reno masih saja diam dengan tatapan kosong mereka. Entah karena ngantuk atau masih memikirkan kejadian yang terjadi barusan. Jangan pada ngelamun apa? Entar kalau kesurupan, siapa yang mau nyembuhin? Kalau gue sih, ogah. Reno yang berada di sampingnya segera menyodor kepala Andre dengan sedikit keras. Dre, apaan sih lo? Hati-hati kalau ngomong. Lah, tapi bener kan? Tangkis Andre membela diri. Tapi benar juga apa yang dikatakan oleh Andre. Dalam keadaan seperti ini, sebaiknya mereka jangan banyak melamun. Takutnya ada hal yang tidak diinginkan terjadi pada mereka. Bagaimanapun mereka adalah lelaki yang memiliki kewajiban menjaga teman perempuannya. Ririn memberikan segelas air hangat pada Annie. Terlihat raut cemas sekaligus takut bercampur dari wajah polosnya itu. Annie dengan wajah yang nampak kelelahan itu kini sedang meminum apa yang diberikan oleh Ririn. Gimana En? Udah mendingan? Tanya Ririn sambil mengambil gelas kosong yang Annie beri. Annie mengangguk sambil tersenyum ramah pada temannya itu. Kamu tadi kenapa?
kok bisa jadi gini kejadiannya? Ririn bertanya sambil mengambil jaket Annie dan memakaikannya kepada temannya itu. Aku juga benar-benar bingung, Rin, sama kejadian barusan. Jawab Annie dengan raut herannya. Reno membuka resleting tenda perempuan itu sedikit lebih lebar dari sebelumnya. Nampak si kembar dan Reno duduk agak lebih maju, agar obrolan antara teman perempuannya terdengar lebih jelas. Mereka sedari tadi memang mendengar apa yang teman perempuannya itu katakan. Pada saat pembahasan inilah mereka menjadi sangat kepo untuk mendengarkan lebih jelas lagi. Kalian semua ingat nggak? Pas mobil kita mogok di perjalanan kemarin. Tanya Annie ingin melanjutkan ceritanya. Keempat kawannya itu mengangguk cepat. Nah, kalian juga ingat kan? Kalau gua sama Ririn sempat merekam video perjalanan kita. Annie melirik ketiga teman laki-lakinya itu. Mereka pun menganggukkan kepalanya lagi. Iya, terus. Kemarin, gue iseng tuh buat lihat rekamannya. Dan di situ gue kaget banget pas lihat ada sesosok perempuan yang terekam jelas. Mata teman-teman yang mendengar itu membelalak seketika. Serius, En? Kenapa nggak bilang sama kita? Terlihat Ririn bertanya dengan rautnya yang sudah tidak bisa diartikan itu. Gue cuma takut ganggu perjalanan kita aja. Jawab Annie apa adanya. Keadaan hening seketika. Tidak ada yang menjawab perkataan Annie lagi. Entah apa yang berada di pikiran mereka sekarang. Tak lama Annie meneruskan ceritanya kembali. Kemarin tuh ya, kejadiannya gini. Gue kan pingin buang air kecil nih ya. Sekalian mau ganti pembalut. Bisik Annie pada Ririn. Dia malu jika harus membahas hal itu secara terang-terangan. Ririn mengangguk paham. Gue itu sebenarnya sudah selesai. Tinggal balik lagi ke tempat janjian gue sama Ririn. Tapi pada saat itu gue melihat sosok itu lagi. Dia berdiri gak jauh dari posisi gue. Lah gue kaget dong. Pingsan deh. Kalau gue jadi elo ya, En, gue gak bakalan pingsan, En. Gue bakal lari sekencang-kencangnya. Bodoh amat si Ririn mah. Timbal Andre dengan nada khasnya. Andre memukul paha kembarannya itu. Enteng banget mulut lo. Andre meringis kesakitan sambil mengelus pahanya yang terasa sakit itu. Ayo lanjutin. Perasaan gue waktu itu gue pingsannya bentar deh. Gue bangun dan mau nyamperin Ririn di tempat yang tadi. Anehnya, gue saat itu gak ngerasa takut sama sekali. Gue jalan nyamperin Ririn. Dan yang bikin gue sebel itu, masa si Ririn udah lari duluan ninggalin gue sambil teriak-teriak minta tolong. Kan panik gue jadinya. Waktu itu panik, En. Jadinya aku lari duluan. Dan kalau emang gitu, kenapa kamu gak teriak memanggil aku aja? Tanya Ririn kepada Annie. Annie pun menjawabnya. Nah itu dia masalahnya, Rin. Gue gak bisa teriak dan gak bisa lari kemana-mana pas lihat lo waktu itu. Jelas Annie lagi-lagi dengan raut herannya. Lah, kok bisa gitu? Reno yang sedari tadi hanya mendengarkan, akhirnya bersuara. Iya mana gue tahu, Ren. Jawab Annie sambil melirik kesal. Nah pas waktu itu, kalian balik lagi kan buat nyari gue? Iya, aku mencari lu. Sebenarnya, gue itu ada di samping kalian loh. Kenapa kalian gak lihat? Yang bener, En. Sontak mereka semua kaget bersamaan. Iya, gue di situ bingung banget. Awalnya gue kira kalian itu cuma ngeprank. Tapi lama-kelamaan gue jadi takut. Takut kalau gue itu udah mati. Soalnya kan kalian gak bisa lihat gue. Lanjut Annie dengan tempo bicara yang cukup cepat. Hus, kamu itu, En. Kebiasaan banget kalau bicara. Suka ngawur. Kata Ririn kepada Annie. Gue waktu itu cuma bisa nangis sambil meluk lutut. Lanjut Annie tanpa memperdulikan kata-kata Ririn. Tapi waktu itu kan kita nemuin elu dalam keadaan pingsan, En. Gimana ceritanya coba kalau elo lagi nangis kayak gitu? Andri mengungkapkan keheranannya kepada Annie. Hah, masa iya? Enggak, Dri. Intinya, semenjak dari situ, gue nggak lihat kalian lagi. Semuanya terdiam kembali, mencoba mengaitkan kejadian yang mereka alami. Pertanyaan yang diungkapkan Annie sangat tidak sesuai dengan apa yang dialami keempat temannya itu.
Apa jangan-jangan yang kita bawa ke tenda itu bukan elu? Celetuk Andre sambil melirik pada Annie. Atau mungkin saja waktu itu tubuh Annie kerasukan hantu. Bisa jadi, itu bisa jadi. Kata Reno sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Sedangkan kedua perempuan itu hanya melirik ke sana kemari mengikuti temannya yang sedang beradu argumen. Terus kejadian barusan? Nggak tahu, Ren. Gue nggak ingat apa-apa lagi setelahnya. Keempat temannya yang menyimak cerita itu bergidik ngeri. Sebagian dari mereka menggaruk belakang lehernya yang tidak gatal. Aneh banget ya. Brak! Mereka dikejutkan oleh suara pohon tumbang yang sangat kencang terdengar di telinga mereka. Para lelaki yang sedari tadi diam di luar segera menoleh ke belakang dan beranjak untuk berdiri. Sedangkan kedua perempuan itu segera keluar dari tenda tempat mereka berdiam. Lirikan mata mereka beredar ke seluruh arah, tapi tidak ada tanda-tanda pohon tumbang di sekitarnya. Mereka spontan saling menoleh satu sama lain. Wah, udah nggak beres nih, kata Andre dengan nada yang terdengar panik. Spontan mereka berlima masuk ke dalam satu tenda dengan tergesa-gesa. Agak sempit memang, tapi mau gimana lagi, sudah terlanjur panik. Itu suaranya jelas banget. Kalian juga denger kan? Pertanyaan Reno dibalas oleh anggukan cepat dari teman-temannya. Ini benar udah nggak beres. Andre mengucapkan kalimat itu lagi. Nah kan, perasaan aku udah nggak enak dari awal. Akhirnya kayak gini kan? Suara Ririn terdengar sedikit bergetar, seakan menahan tangisannya. Pokoknya kita harus cepat pulang. Iya, benar kata Ririn. Kita harus cepat pergi dari tempat ini sebelum terjadi hal-hal yang lainnya. Usul Annie sambil menenangkan Ririn dengan cara mengelus-elus punggung temannya itu. Ya udah, sekarang kita segera berberes-beres barang. Biar nanti pas matahari udah terbit, kita langsung berangkat perjalanan pulang. Perkataan Reno segera diangguki oleh semua yang ada di sana. Jam tangan menunjukkan pukul 4 pagi. Tak terasa, kejadian tadi cukup menguras waktu dan juga tenaga tentunya. 1 jam kemudian, mereka sudah selesai membereskan perlengkapan yang mereka bawa. Tersisa perlengkapan makan yang belum mereka masukkan ke dalam tasnya. Tentu saja belum, mereka perlu sarapan untuk melanjutkan perjalanan nanti. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Berbagi topik pembicaraan juga terdengar di antara mereka. Diselingi candaan yang mengundang tawa, seakan-akan mereka telah melupakan semua itu. Tak terasa matahari telah terbit. Kehangatan mulai terasa ketika cahaya itu menyentuh kulit mereka. Mereka menyempatkan melihat pemandangan matahari terbit sebelum mereka meneruskan perjalanannya. Ririn sebenarnya tidak terlalu menikmati pemandangan pagi ini. Dia masih teringat dengan kejadian itu dan segera ingin pulang. Pulang sekarang yuk, ucapnya sambil beranjak berdiri. Ketika teman laki-lakinya paham, mereka pun ikut berdiri menyusul langkah Ririn. Begitupun dengan Annie. Semua perlengkapan sudah siap dibawa pulang. Masing-masing sudah menggendong tasnya. Dan tidak perlu menunggu lama, mereka segera memulai perjalanannya. Andre berada di posisi paling depan, disusul oleh Ririn, Annie, Andri, dan yang terakhir adalah Reno. 45 menit sudah perjalanan mereka. Seperti biasa, orang yang berada di paling depan akan memulai berhitung untuk mengecek anggota timnya. Gimana? Semuanya aman? Kita langsung mulai berhitung ya, kata Andre sedikit berteriak dengan kakinya yang terus berjalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reno menoleh ke belakang. Suara itu terdengar nyaring di telinga Reno. Tapi apakah teman-temannya itu tidak mendengarnya? Jelas-jelas mereka hanya berlima. Jadi siapa dan dari mana asalnya suara itu? Reno panik. Dia segera menyolek pundak Andri yang ada di depannya secara bertubi-tubi. Andri pun menoleh. Dia mengangguk sambil menelan ludahnya. Iya Ren, gue dengar. Tanpa menunggu pertanyaan Reno, Andri sudah tahu apa yang akan dikatakan Reno hanya dari tatapan matanya saja. Udah Ren, kita pura-pura nggak tahu aja. Ayo kita lanjut.
Andri menepuk pundak Reno pelan dan segera membalikan badannya lagi ke arah rombongan temannya yang sudah jauh di depan. Reno pun mengangguk dan akhirnya mengikuti Andri yang memang sudah melangkahkan kakinya pergi. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati yang berdebar-debar. Meskipun mereka berusaha untuk pura-pura tidak tahu, suara misterius tadi masih membekas di pikiran mereka. Mereka berjalan dengan lebih cepat, ingin segera meninggalkan tempat tersebut. Namun, semakin mereka berjalan, semakin jelas suara itu terdengar. Kali ini, suara itu terdengar seperti bisikan yang menghantui. Reno merasa bulu kuduknya merinding, dan dia tahu bahwa teman-temannya juga merasakan hal yang sama. Mungkinkah ada yang mengikuti kita? Gumam Annie dengan suara gemetar. Reno dan yang lainnya mengangguk dengan khawatir. Mereka merasa semakin terjepit dalam keadaan yang mencekam ini. Mereka tidak tahu siapa atau apa yang mengeluarkan suara itu, dan itu membuat mereka semakin takut. Tanpa pikir panjang, mereka mempercepat langkah mereka. Mereka berlari secepat mungkin, ingin segera keluar dari area yang menakutkan ini. Suara misterius itu terus mengikuti mereka, semakin dekat dan semakin mengganggu. Akhirnya mereka berhasil keluar dari area tersebut. Mereka berhenti sejenak, bernafas lega bahwa mereka telah berhasil melarikan diri dari suara misterius yang menyeramkan itu. Reno dan teman-temannya saling memandang, masih terengah-engah setelah lari dengan keras. Mereka merasa lega bahwa mereka selamat, tapi juga merasa penasaran dengan asal-usul suara misterius tadi. Andri, kamu dengar suara itu kan? Tanya Reno dengan nafas yang tersengal-sengal. Andri mengangguk. Iya, aku mendengarkannya juga. Tapi kita tidak boleh terlalu lama di sini. Kita harus terus melanjutkan perjalanan. Mungkin suara itu hanya kejadian alam biasa. Mereka setuju dengan kata-kata Andri. Mereka tidak ingin terjebak dalam ketakutan yang tidak jelas itu. Dengan semangat yang baru, mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan harapan bahwa mereka tidak akan mengalami hal seram seperti ini lagi. Reno, Andri, Ririn, Annie, dan Andre melanjutkan perjalanan mereka dengan semangat yang tinggi. Namun mereka segera menyadari bahwa kabut tebal mulai menyelimuti sekitar mereka. Visibilitas menjadi sangat rendah dan mereka hanya bisa melihat beberapa meter di depan. Bayangan-bayangan di balik kabut, mereka terlihat samar-samar dan tidak jelas, tapi cukup menakutkan. Reno dan teman-temannya merasa hati mereka berdebar-debar, tetapi mereka tetap bersatu dan berjalan bersama-sama. Setiap langkah mereka menghasilkan suara gemerisik di bawah kaki mereka saat melintasi daun-daun yang basah. Kabut semakin tebal, membuat perjalanan mereka semakin menegangkan. Mereka bisa merasakan adanya energi yang tidak terlihat di sekitar mereka, seperti kehadiran makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Tiba-tiba, mereka mendengar suara desisan yang aneh di telinga mereka. Mereka berhenti sejenak dan saling memandang. Ketakutan terpancar dari wajah mereka semua. Suasana menjadi semakin tegang saat bayangan-bayangan itu semakin dekat dan terlihat lebih jelas. Reno mencoba untuk mengatasi rasa takutnya dan memanggil teman-temannya. Kita harus tetap bersama dan menjaga keberanian kita. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Teman-temannya pun mengangguk dengan penuh tekad. Mereka memegang erat-erat satu sama lain, menciptakan barisan yang kompak. Dengan hati yang berdebar-debar, mereka melanjutkan langkah mereka melalui kabut yang sangat tebal itu. Bayangan-bayangan misterius terus menghantui mereka, bergerak dengan cepat di sekitar mereka. Suasana semakin gelap dan menyeramkan. Namun, mereka tidak menyerah. Mereka terus melangkah maju dengan tekad yang kuat. Tiba-tiba, dalam kegelapan dan kabut yang mencekam, muncul penampakan seseorang pendaki tua yang nampak seperti hilang arah. Wajahnya pucat dan matanya nampak kosong. Reno dan teman-temannya merasa makin terguncang dengan kehadiran penampakan ini. Pendaki tua itu mendekati mereka dengan langkah terhuyung-huyung. Suaranya terdengar lirih dan penuh dengan keputusasaan.
Tolong bantu aku. Aku tersesat di sini. Reno dan teman-temannya saling bertukar pandang, tidak yakin apa yang seharusnya mereka lakukan. Reno dan teman-temannya merasa ketakutan dan terkejut saat mengetahui bahwa pendaki tersebut adalah arwah gentayangan dengan rupa yang menyeramkan. Mereka merasa tidak mampu menghadapi situasi ini dan tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Ketakutan menguasai mereka, menyebabkan mereka tidak mampu bergerak atau mengambil tindakan. Mereka hanya saling berpandangan dengan tatapan yang penuh ketakutan dan kebingungan. Reno mencoba untuk mengatasi rasa takutnya dan memanggil teman-temannya. Kita harus tetap bersama dan menjaga keberanian kita. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Namun, meskipun Reno berusaha memberikan semangat, mereka masih merasa kewalahan oleh kehadiran arwah gentayangan yang menakutkan. Mereka tidak tahu bagaimana cara menghadapi atau membantu arwah tersebut. Ketakutan mereka semakin membesar ketika arwah gentayangan itu mendekat dengan langkah terhuyung-huyung. Suara bergema dengan suara serak dan mencekam. Akhirnya mereka memutuskan untuk mundur dan meninggalkan tempat tersebut sambil tetap menjaga keberanian mereka. Dengan langkah gugup dan hati yang berdebar, Reno dan teman-temannya berbalik dan berjalan menjauh dari arwah gentayangan tersebut. Meskipun mereka merasa ketakutan dan tidak mampu menghadapi arwah gentayangan itu, Reno dan teman-temannya tetap berusaha menjaga keberanian dan semangat mereka. Perjalanan mereka berlanjut dengan hati yang masih penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Reno dan teman-temannya terus melangkah maju melalui kabut yang tebal, mencari jalan keluar dari situasi yang menakutkan ini. Meskipun mereka masih merasa ketakutan, mereka memilih untuk tidak menyerah dan terus berusaha mencari solusi. Dalam kegelapan dan kabut yang mencekam, mereka saling berpegangan tangan dan berkomunikasi dengan suara yang penuh tekad. Mereka memastikan bahwa mereka tetap bersama dan saling mendukung dalam menghadapi rintangan yang ada di depan mereka. Sekali-kali bayangan-bayangan misterius itu terus muncul di sekitar mereka, mencoba mengganggu pikiran dan menakuti mereka. Namun Reno dan teman-temannya berusaha untuk tetap fokus dan menjaga keberanian. Mereka mencoba mencari petunjuk dan tanda-tanda yang mungkin akan membawa mereka ke jalan keluar. Mereka berusaha untuk tetap tenang dan memikirkan dengan jernih, meskipun suasana semakin gelap dan menyeramkan. Setelah melangkah cukup jauh, mereka akhirnya melihat cahaya samar-samar dari kejauhan. Hati-hati mereka melanjutkan perjalanan menuju cahaya tersebut, berharap bahwa itu adalah jalan keluar dari kabut yang mencekam ini. Akhirnya mereka berhasil keluar dari kabut yang tebal dan menemukan diri mereka berada di suatu tempat yang lebih terang. Udara menjadi lebih segar dan suasana menjadi lebih nyaman. Reno dan teman-temannya merasa lega dan bersyukur karena mereka berhasil menemukan jalan keluar. Mereka saling berpelukan dan merayakan keberhasilan mereka dalam menghadapi rasa takut dan mengatasi rintangan. Perjalanan mereka berlanjut dengan semangat yang baru ditemukan. Meskipun masih ada ketakutan dan tantangan di depan, Reno dan teman-temannya memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mengatasi segala rintangan dengan keberanian dan kerjasama tim. Mereka melanjutkan perjalanan dengan harapan dan tekad yang kuat, siap menghadapi apapun yang akan mereka temui di masa depan. Mereka belajar bahwa dengan keberanian dan ketekunan, mereka dapat mengatasi rasa takut dan mencapai tujuan mereka. Perjalanan mereka berlanjut dengan hati yang lebih waspada. Mereka berusaha untuk tetap fokus dan berhati-hati, tidak ingin terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan, meskipun suara misterius tadi masih terus terngiang di telinga mereka. Mereka berusaha untuk melupakan dan melanjutkan perjalanan dengan semangat yang tinggi. Mereka belajar bahwa petualangan tidak selalu menyenangkan dan penuh kegembiraan, tapi mereka juga belajar untuk tetap kuat dan saling mendukung dalam menghadapi ketakutan dan tantangan yang tidak terduga.
Dengan semangat yang bersatu, mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan harap untuk mencapai tujuan akhir dengan selamat. Setelah mencapai tujuan akhir mereka, Reno dan teman-temannya merasa lega dan bersyukur. Mereka menyadari bahwa perjalanan ini menjadi pendakian terakhir mereka bersama sebelum kembali pulang ke rumah dengan selamat. Mereka merayakan pencapaian mereka dengan saling berpelukan dan tertawa riang. Mereka merasa bangga atas keberanian dan ketekunan yang mereka tunjukkan dalam menghadapi semua rintangan dan ketakutan di perjalanan ini. Dengan hati yang penuh dengan kenangan dan pengalaman berharga, Reno dan teman-temannya melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Mereka berjalan dengan perasaan yang lebih ringan dan semangat yang sangat tinggi. Di perjalanan pulang, mereka saling berbagi cerita dan mengingat momen-momen menegangkan serta keberanian yang mereka tunjukkan. Mereka merasa terhubung secara lebih dalam sebagai teman-teman yang telah melewati petualangan yang penuh tantangan bersama-sama. Akhirnya mereka tiba di rumah dengan selamat. Keluarga dan teman-teman mereka menyambut mereka dengan bahagia. Mereka bercerita tentang perjalanan mereka yang menakjubkan dan bagaimana mereka berhasil mengatasi ketakutan dan menghadapi rintangan dengan keberanian. Perjalanan ini meninggalkan mereka dengan pelajaran berharga tentang keberanian, kerjasama, dan ketekunan. Mereka tahu bahwa mereka telah tumbuh sebagai individu dan sebagai tim. Reno dan teman-temannya menyimpan kenangan perjalanan ini dalam hati mereka selamanya. Mereka tahu bahwa mereka telah menghadapi pendakian terakhir mereka bersama dengan penuh semangat dan keberanian. Dengan rasa puas dan kebahagiaan, Reno dan teman-temannya melangkah menuju ke masa depan, siap menghadapi petualangan baru yang mungkin menanti mereka. Mereka tahu bahwa dengan keberanian dan kerjasama, mereka dapat mengatasi setiap rintangan yang muncul di hadapan mereka. Cerita ini berakhir tamat sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Di mana yang salah dengan mereka? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan kalian klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.